Halo semuanya, kembali lagi di JTE Creator di segmen Potret Podcast Teknik Elektro. Baik, di segmen kali ini kita akan membahas LSO BSO yang ada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Dan ini adalah episode pertama pembahasan LSO BSO bersama Garnesa. Garnesa 1, Garnesa 2. I hear him chat to the noise, move too quick, can't stop for the talking. I hear him chat with the boys, man so tough, but mans keep walking. Just too sharp with the prize, white girls gotta tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pan, if you wanna touch man, please use caution. Cold like 0 degrees, I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary, gotta let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the. Wake up, get out the sheets. We came for war, man, forget my peace. You take the west, I'll take on the east. I'ma put them in the cage, never let out the. Kali ini kita kedatangan narasumber untuk kita tanya-tanya nih mengenai Garnesa itu sendiri. Langsung aja kita sambut Mas Yohanes Bramantyo atau biasa disebut dengan Mas Jojo. Oke. Halo Mas Jo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Jojo karena di kesempatan masih bisa nyempatin nih waktu untuk datang di sini ditanya-tanyain mengenai Garnesa di sela-sela kesibukannya di Garnesa itu sendiri maupun di dunia perkuliahan ya Mas Jo. Terima kasih. Aku juga mau tanya akhir-akhir ini Mas Jojo sibuk apa sih Mas? Untuk akhir-akhir ini sih dalam kesibukan aku di perkuliahan sama di Garnesa sendiri itu yang pertama itu yang pasti kuliah ya. Mata kuliah, terus proyek-proyek tugas akhir UAS, terus juga kalau di Garnesa sendiri itu ada di bagian riset EV atau electric vehicle. Yang kedua itu ada kita fokus di urban diesel, itu saya juga membantu riset dan juga meriset juga dalam sistem kelistrikannya juga, itu sih. Oh, jadi emang lagi sibuk perkuliahan itu lagi sibuk UAS juga ya Mas Jo? Ya, betul sekali. Gimana sih Mas Jojo sendiri nih mengatur waktu di antara kesibukannya di kuliahnya? Di kuliah juga ada tugas praktek dan segala macamnya. Terus juga di Garnesa juga masih ada research yang Mas Jojo harus lakuin gitu. Mengatur waktunya tuh kayak gimana nih Mas Jojo? Kalau untuk pengaturan waktu sih kita biasa di Garnesa sendiri, kalau aku membahas Garnesa dulu itu kita difokuskan untuk riset ada jam-jamnya nih. Jadi kalau di Garnesa itu pastinya malam, dan kalau misal di perkuliahan untuk ngatur waktunya itu sama seperti matkul biasa, yaitu dimulai dari pagi sampai sore. Cuma dalam sistem pembelajaran sehabis kuliah itu pasti aku sempetin sih. Nah, kalau untuk penyempatan waktu untuk belajar mandiri itu terlepas dari jam 3 sesuai dengan mata kuliah berakhir sampai jam 5 sore. Kalau misal di Garnesa lanjut itu dari jam 7 sampai jam 12 malam atau sampai jam 2 pagi atau subuh gitu baru bisa selesai pembelajaran risetnya itu sih. Wah, itu berarti kalau saya lihat-lihat ya kayak seharian tuh full ada kegiatan gitu ya Mas Yo? Ya betul. Pagi, siang, kuliah, terus itu sore. Habis itu lanjut lagi malam sampai pagi lagi gitu. Ya, lanjut pagi. Istirahatnya lagi. Kapan Mas Yo? Istirahatnya ya 3 jam. Kalau bisa ya 4 jam karena udah nggak bisa istirahat normal lagi kayak biasa. Cuma ya itu sih kalau mau belajar lebih ya kayak gitu di perkuliahan sih. Kalau ada kesempatan waktu diusahain untuk tidur itu ya? Ya, jadi dipakai buat tidur aja sih. Jadi kalau nongkrong gitu, udah nggak bisa mungkin ya? Bisa. Kalau nongkrong itu paling di hari Minggu, karena di hari Minggu itu kan ada waktunya. Kalau aku sebagai umat Kristiani itu setelah ibadah di hari Minggu itu baru bisa nongkrong. Setelah itu belajar lagi seminggu. Itu sih. Tadi Mas Jojo sempat nyinggung tentang research itu tadi. Itu boleh dijelasin nggak salah satunya tuh kayak gimana sih, risetnya tuh kayak gimana gitu? Untuk research sendiri itu kalau misal dalam
perkuliahan apa Ganesha nih? Di Ganesha dulu. Di Ganesha Iya. dulu aja. Kalau di Ganesha itu researchnya itu bisa, kalau misal aku itu fokus ke dalam motor listrik atau pengembangan power source dari mobil listrik itu sendiri. Nah, kalau misalkan untuk di research ke dalam mobil pembakaran dalam, yaitu di Ganesha Racing Team itu berupa mobil diesel, itu kami meresearch tentang efisiensi energi listrik yang nanti dihasilkan dari mobil diesel itu sendiri, gitu sih. Oh, kalau di perkuliahannya gimana? Kalau di perkuliahan biasa sih, kalau matkul di teknik elektro sendiri itu biasanya kalau misal UAS atau dalam matkul itu ada proyek akhir. Nah, proyek akhir itu sendiri itu diisi dengan berbagai menciptakan komponen, terus gambar teknik, uji coba. Kalau misalkan kita membuat alat, frekuensi dan lain-lain. Nah, itu sih. Wah, keren banget sih Mas Yojo. Oke, sekarang kita tanya langsung ke tentang Ganesha ya Mas Yojo. Boleh. Tadi udah banyak banget nyinggung soal Ganesha. Apa sih sebenarnya Ganesha itu Mas Yojo? Oke, jadi ku jawab, Ganesha itu adalah kepanjangan dulu nih. Yeah. Ganesha itu sebenarnya Ganesha Racing Team. Nah, Ganesha Racing Team itu adalah LSO yang dibawahi Fakultas Teknik yang dipegang oleh Prodi Mesin. Terus Ganesha itu berfokus pada riset mobil hemat energi di dalam Fakultas Teknik ini sendiri. Tuh, dan Ganesha itu sendiri itu berdiri di tahun 2009. Untuk permulaan dari Ganesha itu sebenarnya adalah membantu TA dari mahasiswa vokasi D3 teknik mesin manufaktur kalau nggak salah, itu bikin TA tapi sekalian kontes mobil listrik Indonesia di Bandung. Itu sih permulaan dari semangat riset otomotif dan berupa permunculan dari Ganesha itu sendiri. Itu sih. Oh, oke. Jadi Ganesha tuh LSO yang ada di Fakultas Teknik ya Mas Yo, Ya, betul. yang berfokus pada pengembangan mobil hemat energi. Oke. Siap. Untuk prestasi dari Ganesha sendiri selama ini tuh udah apa aja ya Mas Yo? Kalau boleh tahu, prestasi yang udah diraih selama ini dari 2009 kan ya? 2009 lahir Ganesha di Universitas Negeri Surabaya, sampai detik ini udah meraih prestasi apa aja nih? Kalau misal untuk prestasi itu sendiri itu diawali dengan di tahun 2012. 2012 itu kita juara, dan di tahun 2013 kita sudah juara di 2 kategori, yaitu urban listrik dan urban diesel, itu di kompetisi IEMC. Terus yang selanjutnya itu kita di 2018 itu kita juara lagi, berubah nama menjadi KMHE, yaitu kontes mobil hemat energi. 2019 itu kita juara lagi, 2020 sampai 2022 itu kita juara di itu urban kisaran diesel. Juaranya juara berapa? 1, 2? Itu berskala nasional? Berskala nasional. Berskala nasional nih teman-teman. Jadi kita mendominasi rata-rata di peringkat 3 sampai di peringkat 1. Itu untuk skala nasional. Yang paling mengesankan sih di tahun 2021 kita juga sebagai tuan rumah, yaitu tuan rumah kontes mobil hemat energi yang diselenggarakan di Gelora Bung Tomo, itu Universitas Negeri Surabaya yang menjadi tuan rumahnya. Itu kita mendapatkan juara 1 urban diesel mesin pembakaran dalam itu. Dengan menangnya Ganesha, udah banyak perlombaan yang dimenangkan oleh Ganesha ya Mas Yo. Itu pasti mendatangkan benefit kepada anak-anak Ganesha itu sendiri kan Mas Yo ya? Betul. Nah, selain itu benefit apa lagi sih yang bisa didapat oleh anak-anak yang mahasiswa yang masuk di Ganesha? Kalau bicara tentang benefit itu lumayan banyak, tapi tergantung individual yang akan mendapatkannya. Bisa menyerap atau tidak? Iya, menyerap atau tidak. Jadi kalau misalkan menang doang tapi tidak mempunyai bobot dalam pembelajaran itu sama aja. Jadi kalau misal benefitnya itu yang pertama adalah pembelajaran manufaktur dari kuliah itu bisa dicoba di Ganesha dan menghasilkan yaitu berupa riset terbaik itu.
Yang kedua itu adalah relasi juga, relasi dari tiap-tiap kampus kita juga gunakan, karena kalau misalkan kita berpatok sama fokus di dalam kita sendiri itu nggak bakal bisa merancang inovasi baru sih. Tuh gitu sih. Emang penting banget ya Mas untuk mahasiswa gitu. Betul. Apalagi nanti di dunia pekerjaan juga penting ya relasi itu. Jadi masuk Ganesha tuh banyak banget tuh. Oke, selanjutnya di Ganesha sendiri tuh ada divisi apa aja sih Mas? Kalau divisi dan itu juga mungkin maaf ya, dijelasin juga apa aja. Oke, yang pertama itu ada divisi teknikal. Jadi dibagi dua, teknikal sama non teknikal. Yang non teknikal itu yang sponsor Ganesha Racing Team itu sendiri. Yang kedua itu adalah MM atau manajemen marketing, itu yang merupakan place-nya Ganesha itu nanti dia yang atur, atau merchandise atau produk atau iklan nanti dia yang atur. Terus yang adalah kreatif media. Kalau misal di Ganesha tuh bengkel dong tuh enggak. Jadi ada yang buat video, ngedit video konten itu juga. Terus yang terakhir itu ada sekretaris. Nah, sekretaris ini dipegang sendiri, itu yang buat mengurusi penyuratan Ganesha di perlombaan, terus di universitas nanti dia yang mengurusi. Oke, terus masuk kita yang teknikal. Yang ke teknikal itu dibagi 4. Yang teknikal itu ada divisi engine, itu divisi yang bertanggung jawab untuk meriset engine dari energi yang kita ciptakan. Kedua itu divisi body itu ada yang bertanggung jawab untuk menghandle mobil itu sendiri, meriset inovasi baru, terus bertanggung jawab atas pembuatan body, karena kita juga lagi buat body baru juga. Terus ada di bagian sasis, itu yang berupa rangka dari mobil hemat itu energi itu sendiri, itu dia yang bertanggung jawab nih. Jadi rangka perkakian, terus radius lock itu dia yang nyeting lah pokoknya, kaki-kaki mobil. Yang terakhir itu ada elektrikal. Nah, elektrikal ini sendiri itu yang mengatur kelistrikan dalam mobil, efisiensi dalam penggunaan daya listrik di mobil, dan juga aksesoris di dalam mobil itu yang memegang itu elektrikal, aksesoris elektriknya itu. Untuk Mas Yuju sendiri berperan sebagai apa? Divisi apa? Kalau saya itu sebagai ketua divisi dari divisi power source dan elektrikal. Itu keren banget nih Mas Yuju. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang sering banget mungkin maba-maba nih yang mau masuk ke teknik elektro UNESA. Aku pengen nih masuk Ganesha, tapi aku tuh nggak ada skill di dunia otomotif sama sekali gitu. Masih ada kesempatan nggak sih buat masuk Ganesha? Jadi untuk yang tidak mempunyai skill ya, tapi mau masuk itu bisa banget, karena di Ganesha Racing Team itu sendiri itu tidak menuntut tentang adanya skill atau dia sudah pernah manufaktur sebelumnya di SMA. Kan rata-rata SMA sama SMK nih, itu tidak menuntut harus punya skill manufaktur. Itu di Ganesha Racing Team itu sendiri itu pembelajaran. Jadi ada sistem pembelajaran dulu sebelum terjun ke mobil, itu pasti diajari dulu semuanya, baru nanti penggunaan skill dari pembelajaran itu sendiri bisa diterapkan di mobil, di dalam riset mobil itu sendiri. Itu sih. Oh gitu. Selain skill otomotif, skill apa aja sih yang diperluin buat masuk Ganesha? Jadi kalau skill sih bukan skill sih, kita mainannya tuh analisis yang kuat. Jadi analisis kita itu pertama itu yang analisis pertama ya matematika ya, yang paling penting itu, karena yang ngukur dari divisi engine itu sangat dibutuhin, apalagi divisi body untuk dimensi body dan sasis itu sangat amat penting. Terus yang kedua itu kita juga ada yang namanya ngegambar. Jadi ngegambar itu kita menggunakan Inventor, SolidWorks,
terus AutoCAD. Jadi ngegambar itu analisis paling penting juga. Yang selanjutnya itu kita juga manufaktur sih, kita nggak bohong kalau kita butuh manufaktur skill juga. Itu manufaktur skill itu kita ngelas, kita gerinda, terus kita juga bubut mesin. Itu kita juga memakai mesin bubut, itu sangat amat penting skill ya sih gitu. Dan mungkin juga Garnesa memerlukan orang yang emang mau belajar juga ya Mas. Betul. Mau belajar juga. Lagian juga di Garnesa juga ada divisi lain kayak tim editing, itu juga mungkin skill editing juga diperlukan di Garnesa itu juga Mas ya. Ya, jadi nggak menuntut semuanya itu harus otomotif, karena di Garnesa itu mempelajari semua dan berkembang semua skill gitu sih. Bener. Jadi nggak melulu soal otomotif nih teman-teman. Jadi kalian jangan minder dulu buat masuk Garnesa, karena di sana itu belajar bareng lah lebih tuanya ya Mas ya. Oke. Untuk saat ini nih, ada di Garnesa sendiri itu ada proyek-proyek baru nggak sih Mas? Boleh di spill dikit nggak di YouTube? Spill dikit, paling kita lagi pembuatan body untuk Garev, yaitu Garuda Electronic Vehicle yang EV. Itu kita lagi ngembangin bodinya, dan kita juga tahun ini berprogres untuk menghidupkan kembali, karena sudah sempat vakum dulu di EV. Itu dikarenakan kita fokus ke ICE atau internal combustion engine, itu mesin pembakaran dalam, kita fokus ke situ. Tapi sekarang kita berubah jalan, kita mau fokusin menciptain dua mobil, karena di dunia sekarang kan fokusnya mobil listrik kan ya. Kita juga mau ngikutin tentang tren itu juga sih. Itu lagi riset body, riset perkembangan motor listrik juga. Terus juga kita juga lagi pengembangan SDM untuk motor listrik dan pembelajaran mobil listrik itu sendiri sih. Untuk target-target di tahun ini nih Garnesa, tahun ini atau kedepannya lah, atau lagi ngincar menang lomba apa gitu, ada nggak? Untuk tahun ini di 2025 kita lagi ngincer posisi pertama di kontes mobil hemat energi yang nanti diselenggarakan, masih belum tahu nih, masih ngawang-ngawang kontesnya di mana. Terus kita juga mau ngembangin riset, yaitu riset di mobil listrik itu sendiri, karena yang mobil listrik ini sendiri itu nanti akan dilombakan di Shell Eco Marathon, yaitu versi internasionalnya KMHE. Jadi dia se-Asia Pasifik. Untuk bertandingnya, fightnya di situ. Jadi kita doain bersama ya teman-teman, semoga Garnesa bisa mencapai targetnya pada tahun ini. Amin. Oke, Mas Jojo ini kan sebagai mahasiswa teknik elektro ya. Apa sih sinergi Mas Jojo di Garnesa sebagai mahasiswa teknik elektro nih di Garnesa? Kalau sinerginya itu tentu banyak ya. Yang pertama itu kalau misalkan teknik elektro itu nggak berupa tentang trafo, tentang PLN, biasa kan PLN kan, PLN, pembangkit listrik kan, tapi juga otomotif itu juga ada loh. Otomotif itu kita bisa kembangkan ilmunya dari mata kuliah yang udah kita pelajarin itu di otomotif. Yang seneng otomotif di elektro tuh kan nggak cuma 1-2 orang. Nah ini pas banget nih kalau misal mau mengembangin ilmu otomotif. Jadi di dalam mata kuliah elektro itu ada misal pembelajaran motor listrik, terus juga perhitungan daya, inovasi tentang motor listrik dan magnet itu sendiri, itu kan dipelajarin di jurusan teknik elektro kan. Nah itu juga bisa direalisasikan di Garnesa. Nah itu pengembangan sama seperti kayak di kuliah itu teorinya. Kalau misal di Garnesa atau di bengkel itu kita menggabungkan teori dengan manufaktur itu sendiri. Uji cobanya lah kita ngetes di bengkel itu sih. Wah, jadi buat kalian nih mungkin mahasiswa baru nih yang nonton video ini dan ada kepikiran untuk masuk ke Garnesa, kalian tuh bisa banget, karena di Garnesa juga butuh anak-anak teknik elektro ya tau? Betul banget. Ya saya rasa cukup video kali ini. Terima kasih untuk Mas Jojo udah mau nyempatin waktunya. And see you in the next video. Bye bye.